pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kusnanda, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Prodi Ekonomi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pada pagi hari ini, saya akan menampilkan video PPL siklus kedua untuk mata pelajaran ekonomi. Kelas 10 fase E, materi kelangkaan dengan model Project Based Learning di SMA Islam Terpadu Berada Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan. Preparations ready? Ready. Then stand up, please. Greetings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before our studies, let's supplicate together. Supplication begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran ekonomi ya. Yaitu materi apa? Kelangkaan. Coba dicek 5R-nya. 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Oke, silakan dicek. Masih ada sampah nggak? Kalau ada dirapikan, sampahnya diambil. Ada? Nggak ada ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, ikuti ya. Semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masuk semua? Masuk. Baik. Anak-anak sekalian ya. Sebelumnya ya Bapak akan bertanya nih sama kalian ya. Tadi kita sudah disemangati. Nah, kita masuk kepada materi pemantik dahulu ya. Siapa yang tahu boleh angkat tangan, jawab ya, berdiri. Pernahkah kalian pergi ke pasar ya? Kemudian ketika kalian menuju pasar ada barang yang tidak bisa dicari. Ya, boleh berdiri, angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Oke. Saya pasal yang tidak ada itu minyak, Pak. Minyak, kenapa minyak? Ya, suka habis. Suka habis. Ya, Oke, baik ya. Oke.
Ada lagi selain pakis yang pernah ke pasar ternyata tidak ada barang tersebut. Bawang, ya betul. Ya, kadang ya ada barang yang di pasar kita cari tuh nggak ada, seperti minyak, cabai, bawang. Ya, kenapa nggak ada? Barang itu langka. Nah itu ya. Jadi kita akan pelajari hari ini adalah kelangkaan. Ya, apa tujuan pembelajaran hari ini ya? Hari ini kita belajar yaitu project based learning. Ya, pembelajaran berbasis project. Nah, tujuannya ada tiga ya. Pertama, memiliki kegiatan mengamati video. Jadi nanti ada video, kalian mengamati video tersebut ya, lalu sampaikan analisa terkait dengan isi video tersebut ya, yang pertama. Yang kedua, nanti akan ada sedikit PowerPoint ya, kalian akan menyusun langkah-langkah solusi dalam menyelesaikan masalah kelangkaan tersebut ya. Yang ketiga ya, kita akan berdiskusi ya, diskusi tentang kelangkaan ya, penyebab, masalah, dan solusinya. Nah, yang keempat, memiliki sikap religius dan bernalar kritis. Nah, jadi itu yang tujuan pembelajaran pada hari ini. Lebih dari 3,5 miliar orang di seluruh dunia. Beban ini juga terasa di kawasan Asia Pasifik yang mengkonsumsi 90% beras dunia. Pitch Solution ini pernah memprediksi pasar beras global akan mencatat kekurangan terbesarnya dalam 2 dekade pada tahun 2023. Lantas apa yang membuat pasokan beras dunia ini terus turun? Kita bahas dalam produksi beras anjlok, krisis pangan ancam dunia. Kita lihat slide. Baik anak-anak, gimana? Videonya sangat bermanfaat? Manfaat. Oke. Kita masuk ke fase pertama di dalam project based learning ini adalah pertanyaan mendasar. Tadi kalian sudah menyimak sebuah video ya. Maka Bapak hari ini ingin bertanya kepada kalian ya, dari video tersebut ya, mengapa terjadi permasalahan kelangkaan tersebut? Masing-masing kelompok boleh ya diwakilkan oleh minimal 1 orang. Silakan. Ya, silakan berdiri. Ya. Karena sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Beri aplaus. Oke. Ya. Karena ada beberapa negara yang beralih dari biasa makan gandum ke makan nasi, sehingga berasnya langka. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, baik. Luar biasa ya. Betul ya. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, perwakilannya. Ya, silakan. Karena jumlah permintaan lebih banyak daripada jumlah penawaran. Jumlah permintaan lebih banyak dari penawaran. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Kelompok 1 ya, oke, silakan berdiri. Karena terdapat beberapa faktor penyebabnya seperti kekeringan atau sumber El Nino. Terus selanjutnya ada beberapa negara eksportir tidak mengekspor berasnya ke dalam negeri. Selanjutnya ada sama kurangnya pasokan beras. Oke, baik. Ada 3 ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, di sini akan berdiskusi ya, mencari ya, mendesain sebuah proyek tentang gimana sih cara mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, maka di sini kita akan hari ini ada 4 fase ya, tadi sudah pertama, yang kedua adalah mendesain proyek. Nanti kalian ya diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing ya, akan Ustadz bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Kemudian nanti proyeknya apa? Kalian adalah membuat poster ya. Kalian akan bikin poster. Nah ini ya. Jadi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kelangkaan. Kalian desain proyek tersebut ya, isinya apa ya, permasalahannya apa, solusinya apa, bentuknya gimana. Bisa dipahami? Oke, baik. Kan Ustadz bagikan LKPD-nya ya. 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 Oke, baik.
Oke, ya. Sudah pegang LKPD-nya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Silakan ya ditulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja. Ya, kemudian didiskusikan ya bersama kelompok masing-masing terkait permasalahan yang tadi sudah disampaikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Berikan waktu untuk diskusi ya. Itu ada 6 4 13. Boleh diskusikan. Proyeknya apa? Proyeknya membuat poster. Dalam Canva. Bisa digambarkan sedikit posternya isinya apa? Dalam posternya akan ada Kelangkaan. Baik, beri plus untuk 1 ya. Kelompok 2 yaitu Nami. Anggotanya ada Akila, Danahiza, Hanun dan Kilda, dan Prajua. Oke. Proyeknya apa? Proyeknya yaitu membuat poster di Canva dengan judul sebab kelangkaan. Oke, membuat poster ya dengan judul sebab kelangkaan. Oke, lanjut. Jadwalnya seperti apa? Jadwalnya itu mengumpulkan informasi di berbagai sumber kayak browsing dan lain-lain pada tanggal 19 dan pada tanggal informasi yang dari internet atau buku-buku. Terus nanti untuk mengamati kelangkaan yang terkait dengan kehidupan kita akan ditugaskan kepada Wina. Nanti kita juga melakukan dokumentasinya, tugaskan kepada Salwa. Untuk besok kami akan mengonsultasikan yang sudah kegiatan yang kami lakukan hari ini. Tiap kelompok nanti akan melakukan presentasi ya, daripada apa yang sudah didesain tadi, apa yang sudah direncanakan, dan apa yang sudah dijadwalkan ya. Nah, setelah tiap kelompok presentasi kurang lebih 10-15 menit, nanti akan ada tanya jawab. Masing-masing kelompok bertanya ya. Kemudian setelah itu ya, kita akan mengevaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Ya, jadi nanti ada kesimpulan hasilnya semua kelompok menyampaikan. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya adalah menguji hasil anak-anak sekalian. Silakan nanti tiap kelompok maju dimulai di kelompok 1, lalu 15 menit kurang lebih menyampaikan, lalu nanti tiap kelompok akan menyampaikan pertanyaannya. Bisa dipahami ya? Oke, kepada kelompok pertama kita kasih aplaus. Kan poster kami mengenai cara mengatasi kelangkaan, karena kelangkaan sendiri merupakan suatu isu yang sangat besar di negara-negara di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasannya, perkenalkan nama saya Satya Sawidi Utomo. Dan di sini kami akan menjelaskan secara ringkas mengenai cara mengatasi kelangkaan. Baik, yang pertama kita bisa tepuk tangan dulu. And then, yang pertama kita bisa melihat di sini, kebaca? Oke, dibacakan silakan. Ya, maju. Coba lihat yang pertama, coba dibaca. Oke, yang pertama adalah mengatur skala prioritas yang terstruktur. Maksudnya gimana? Nah, selama kita tadi belajar ekonomi di pertemuan yang pertama, kita sudah belajar cara mengatur skala prioritas. Jadi prioritas yang dibutuhkan oleh manusia tuh harus diatur terlebih dahulu, dan dalam ilmu ekonomi ada yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu sendiri nanti akan memberikan definisi bagi kita untuk mana sih barang yang lebih penting buat kita pada saat ini, mana sih yang bisa dibeli nanti. Jadi kita bisa mempentingkan, kita harus lebih membutuhkan sandang pangan papan dibandingkan figur mainan atau yang lainnya. Jadi kita bisa membandingkan mana yang perlu kita terlebih dahulu,
dan mana yang kita bisa beli nanti kalau kita ada uang yang lebih dan lebih banyak. Nah, bagaimana cara kita bisa mengatur skala prioritas yang terstruktur? Pertama-tama kita harus mempelajarinya terlebih dahulu bagaimana kebutuhan-kebutuhan di dalam ekonomi itu terbagi. Jadi dalam ilmu ekonomi sendiri kebutuhan itu terbagi, ada yang tergantung jenisnya, sifatnya, dan kemudian dan sebagainya. Ada waktunya juga ada. Jadi kapan dibutuhkan sekarang, ada yang dibutuhkan nanti, ada yang dibutuhkan untuk jasmani kita, ada yang dibutuhkan untuk rohani kita, dan juga sebagainya. Dan itu adalah tata cara untuk melakukan skala prioritas. Dan kemudian coba baca yang kedua. Baca bareng-bareng yuk. Ayo bareng-bareng baca. Bijaksana. Iya. Oke, yang kedua ada bijaksana memanfaatkan sumber daya alam. Sebelumnya kita bahas dulu, apa sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam ini adalah segala hal yang ada di dalam bumi ini maupun di luar angkasa kalau bisa kita gunakan. Nah, jadi sumber daya alam sendiri ini, sumber daya alam ini bisa kita kelola. Bagaimana cara kita mengelolanya? Kalau di Indonesia sendiri kita ada pabrik-pabrik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 mewakili untuk mempresentasikan hasil dari proyek kita, yaitu membuat poster dengan tema dengan judul cara mengatasi kelangkaan. Ada mencari substitusi atau barang pengganti, yang kedua menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan, yang ketiga ada memelihara dan menghemat SDA. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan di sini kami akan menjelaskan poster yang mengenai 5 langkah mengatasi kelangkaan. Yang pertama ini ada menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sebaiknya digunakan secara bijaksana. Perilaku hemat dan efisien ini sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Terus yang kedua itu ada mengembangkan teknologi baru. Dengan mengembangkan teknologi baru, kita dapat menemukan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam memanfaatkan suatu sumber daya yang mungkin sudah terbatas. Memanfaatkan bahan substitusi. Sumber daya yang melimpah digunakan menjadi bahan pengganti untuk sumber daya yang akan habis. Misalnya untuk mengatasi kelangkaan BBM, pemerintah menjalankan melalui menggunakan bioenergi. Yang keempat ada misalnya produksi dan distribusi. Dalam misalnya produksi artinya kelangkaan terjadi akibat keterbatasan sumber daya itu akan terpenuhi karena ketersediaan sumber daya akan meningkat. Dan dalam misalnya distribusi, maka penyebaran sumber daya akan menyebar secara rata karena misalnya di satu daerah barang tersebut berlebihan dan akan disebar ke daerah yang kurang. Dan terakhir sama seperti 2 kelompok sebelumnya, yaitu membuat skala prioritas. Jadi cara menyusun skala prioritas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kita mengelompokkan barang-barang yang penting dan mendesak. Yang kedua penting dan tetapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting tetapi mendesak. Dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, dari kelompok 1 boleh bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang poin keempat. Apa itu produksi dan distribusi ya? Kalau misalnya kita meningkatkan produksi kan pasti akan menggunakan lebih banyak bahan baku. Bagaimana caranya mengatasi kelangkaan yang terjadi pada bahan baku? Kalau misalnya distribusi itu barang yang sudah jadi langka di daerah A, misalnya itu didistribusi ke daerah tersebut kan. Tapi kalau meningkatkan produksi kan bisa meningkatkan kemungkinan kelangkaan bahan baku. Pertanyaan, terima kasih. Ada lihat poster dari kelompok 3 ya, 5 langkah mengatasi kelangkaan. Oke, cukup bagus ya.
Ini ada gambar bumi yang menghemat sumber daya alam. Ya, tadi sama jawabannya sehampir dengan kelompok 2 ya. Oke. Nah, ini teknologi tadi belum ada di kelompok lainnya ya. Mengembangkan teknologi baru ini bisa digunakan untuk apa tadi? Mengatasi kelangkaan. Contohnya apa? Mencari ya, misalkan teknologi bagaimana mengolah atau meningkatkan produksi beras, padi dengan teknologi yang canggih, ya kan? Nah, itu bisa ke depannya. Oke. Kalau tadi katanya pakai traktor menghabiskan BBM, betul? Nanti bisa jadi ada traktor menggunakan listrik, ya kan? Iya, teknologi terbarukan. Ya, kemudian substitusi tadi sudah kelompok 1, 2 juga ada substitusi ya. Kemudian meningkatkan produksi distribusi. Nah, ini belum ada tadi ya. Produksi, masih ingat apa itu produksi? Menghasilkan betul barang dan jasa. Lalu ada distribusi ya, berarti pintar menyalurkan barang dan dan ini ya, dengan meningkatkan produksi dan distribusi bisa juga mengatasi kelangkaan. Yang kelima, membuat skala prioritas sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, cukup bagus. Kita berikan sekali lagi applause terbaik ya. Oke. Itu dipajang di sini ya. Oke. Baik. Ya, oke anak-anak sekalian, luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan ya oleh masing-masing kelompok. Oke. Setelah kita tadi berdiskusi ya teman-teman ya, kalian juga sudah membuat hasil karya poster ya yang dibuat dengan media Canva. Ini bagian dari pembelajaran ya project based learning yang memanfaatkan teknologi ya. Nah, jadi kalian bisa lebih paham teknologi. Oke. Nah, setelah ini ada asesmen sumatif yaitu post test kelangkaan. Silakan dikerjakan ya. Kurang lebih 10 menit cukup ya. Oke, baik. Ya, saya bagikan ya, selamat mengerjakan ya. Oke. Saya mau coba apresiasi ya pembelajaran hari ini. Saya sangat senang ya, bangga kalian kelompok 1, 2, 3 sudah memberikan produk yang terbaik ya berupa poster dari media Canva terkait dengan kelangkaan. Oke. Sebelum ditutup, yuk coba disimpulkan minimal satu kelompok, satu kesimpulan terkait materi hari ini. Kelompok 1 dulu deh. Kesimpulannya apa? Oke, kelompok 1 ya, apa kesimpulannya? Bisa diri, biarin kedengaran. Berdiri. Ya, apa? Oke. Kelangkaan terjadi ketika apa? Permintaannya banyak. Oke, permintaan banyak. Jadi kita harus menghemat sumber daya alam yang kita punya agar minimalisir jadinya kelamaan. Oke, baik. Ya, menghemat sumber daya alam. Oke, mencari alternatif sumber daya alam yang akan habis. Kita tulis ya. Mencari alternatif. Baik. Oke, anak-anak sekalian, ini kesimpulannya kita catat nanti ya. Kalian catat. Ada 3 kesimpulannya. Pertama, kelangkaan terjadi karena permintaannya terlalu banyak. Barangnya sedikit. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Ya, yang ketiga adalah mencari alternatif solusi lain untuk mengatasi kelangkaan. Oke, yuk silakan, bebas. Oke, digambar di sini ya. Refleksinya, perasaannya apa terkait pembelajaran hari ini? Yang gede, yang besar, yang besar. Kurang besar, oke, biar kelihatan teman-temannya. Gede aja, ini kan gede nih, luas.
Oke, bisa dijelaskan gambar apa ini? Ya, mari sana. Oke, dengarkan teman-teman ya. Temannya dengarkan, ini emotnya luar biasa. Oke, jelaskan, yuk. Hah? Jadi Ya. Jadi gambar ini menunjukkan rasa senang sama ya keren. Keren. Oke, luar biasa. Oke. Sini, sebelah sini. Jangan bikin lagi. Sini. Jangan habis, ya. Oke. Oke, coba dijelaskan gambar apa? Gambar itu, gambar yang saya buat adalah gambar dari perasaan bahagia saya karena mendapatkan ilmu pada hari ini mengenai ya kelangkaan. Baik, luar biasa, tepuk tangan ya. Mewakili kelompok saya, kalau misalkan ekspresi ini tuh menggambarkan kalau kita tuh senang diajar oleh Pak Kusnandar. Oh. Oke. Baik. Terima kasih ya. Oke. Anak-anak sekalian ya, kita sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke. Yuk disimak baik-baik ya. Tadi ada yang senang, bahagia, ada yang mantap ya. Oke, ada yang, jadi intinya pembelajaran hari ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran dapat menambah ilmu kita. Setuju? Ya, menambah wawasan dan pengalaman kita. Amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum tutup pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas ya, yaitu adalah tentang bagaimana ekonomi mikro dan makro ya. Jadi itu akan kita bahas ke depan. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu materinya. Boleh dibaca melalui buku paket atau nanti mungkin melalui media internet ya, di browsing dulu. Paham ya? Bisa dipahami? Paham. Oke. Selamat sore. Ya, baik. Sebelum ya kita akhiri, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat sore ya Bapak ucapkan ya, tetap semangat menjadah wajadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.